latar belakang dari runtuhnya Jerman Timur. Setelah Perang Santa Kedua berakhir, sesuai dengan perjanjian Potsdam yang dilakukan negara-negara sekutu, negara Jerman akhir dipecah menjadi dua bagian. Bagian barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis yang terpaham kapital liberal, sedangkan bagian timur dikuasai oleh Uni Soviet yang beraliran komunis. Kedua belah pihak akhirnya sepakat mendirikan Jerman Barat dan Jerman Timur sebagai negara terpisah yang merdeka. Pendeklarasiannya sebagai berikut. 1. Jerman Barat dideklarasikan tanggal 23 Mei 1949 dengan kanselir pertamanya Konrad Adenauer dari Republik Federal. 2. Jerman Timur dideklarasikan tanggal 7 Oktober 1949 dengan presiden pertamanya Walter Winnicott dari Republik Demokratik dengan pemecahan negaranya, terutama masyarakat Jerman Timur yang tidak ingin negaranya menjalankan sistem pemerintah komunis. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Jerman Barat yang menganut sistem kapitalis mengalami peningkatan cukup pesat. Puncaknya pada tahun 1952. Hal ini berimbas pada standar hidup warga Jerman Barat yang semakin baik. Mengetahui hal demikian, akhirnya banyak warga Jerman Timur yang migrasi ke Jerman Barat. Sejarah mencatat, dalam kurun waktu 11 tahun, tepat dari tahun 1949 sampai tahun 1961, ada sekitar 2 juta warga Jerman Timur, terutama kaum muda yang pindah ke barat melewati perbatasan Jerman Timur dan Jerman Barat. Eksodus tersebut membuat ekonomi Jerman Timur menjadi buruk. Hal itu menambah ketegangan antara Uni Soviet dengan negara-negara Barat yang sebelumnya sudah terjadi. Akhirnya, pemerintah Jerman Timur memutuskan pembangunan tembok pembatasan di Berlin untuk mencegah terjadinya migrasi warga Jerman Timur sekaligus mengisolasi Jerman Barat di Eropa. Tembok perbatasan inilah yang kemudian dikenal dengan Tembok Berlin. Sejarah terbentuknya Jerman Timur. Jerman Timur atau nama resminya Republik Demokratik Jerman atau RDI merupakan negara blok timur selama periode Perang Dingin. Wilayah Jerman Timur sebelumnya merupakan wilayah Jerman yang diduduki oleh Uni Soviet. Setelah berakhirnya Perang Dingin Kedua, lahirnya Jerman Timur dimulai dari adanya perjanjian Potsdam yang membagi Jerman menjadi 4 wilayah, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Perancis, dan Inggris. Jerman Timur yang dimiliki oleh Uni Soviet berhaluan komunis, sementara Jerman Barat berhaluan liberal kapitalis. Pada 31 Agustus 1961, dibangunnya Tembok Berlin sekaligus menjadi tanda Perang Dingin antara kedua belah pihak, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Pada tahun 1990-an, keadaan politik dua negara mulai tidak stabil, di mana adanya gerakan dari warga untuk menyatukan Jerman Barat dan Jerman Timur. Serangkaian peristiwa sosial dan politik terjadi yang berujung pada runtuhnya Tembok Berlin dan bangkitnya pemerintah yang berkomitmen untuk melakukan liberalisasi. Pada tahun 1990, pemilu terbuka diadakan dan diikuti oleh runtuhnya Jerman Timur. Jerman pun bersatu pada tanggal 3 Oktober 1990. Runtuhnya Jerman Timur dan bersatunya Jerman secara resmi ditandai oleh pertemuan Ottawa yang dihadiri oleh penjabat tinggi Jerman Barat dan Jerman Timur, ditambah 4 negara pemenang dalam Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Uni Soviet. Pertemuan ini seolah menegaskan kedaulatan penuh kepada negara kesatuan. Negara Jerman yang telah bersatu lantas menjadi anggota Komunitas Eropa. C. Proses terjadinya keruntuhan Jerman Timur. Setelah kekalahan yang diterima Jerman, berdampak dapat runtuhnya Jerman Timur karena perekonomian yang semakin menurun.
Berikut kronologis runtuhnya Jerman Timur. 1. Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan Jerman, Jepang, dan Italia. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 1949, Jerman Timur resmi mendirikan negara bernama Republik Demokratik Jerman Berhaluan Komunis. 2. Pada tanggal 23 Mei 1949, Jerman Barat mendirikan negara bernama Republik Federal Jerman. Berhaluan liberal kapitalis Jerman Timur berusaha menyerang Jerman Barat sampai pada saat pendirian Tembok Berlin 1969. 9 November 1989, Tembok Berlin runtuh dan menjadi awal bagi negara Jerman untuk mendirikan negara independen yang lepas dari pengaruh ideologi Perang Dingin yang telah membuat masyarakat Jerman menderita. 3 Oktober 1990, Jerman berhasil mendirikan sebuah negara independen tanpa dipengaruhi Perang Dingin. Negara ini berdasarkan hasil rapat antara parlemen dari Jerman Barat dan Jerman Timur. Sebab runtuhnya Jerman Timur. Keruntuhan Jerman Timur dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni berakhirnya masa pada Perang Dunia II yang menyebabkan kalahnya Jerman, Jepang, dan Italia. Pada masa itu, Jerman kalah dari Jepang dan Italia sehingga berdampak pada runtuhnya Jerman Timur. Selanjutnya yaitu Jerman Timur, Polandia, dan Hungaria mengalami kelemahan oleh dominasi dari Uni Soviet. Perkembangan ekonomi di Jerman Barat lebih cepat dari Jerman Timur menyebabkan Jerman Timur mengalami eksodus. Selain dari perkembangan ekonomi yang lemah dari Jerman Timur dibandingkan dengan Jerman Barat, menyebabkan penduduk Jerman Timur mengalihkan melalui Barat, Hungaria, dan Austria, menyebabkan dihapusnya batas wilayah antara Hungaria dan Austria. Di Jerman Timur, Erich Honecker yang merupakan pemimpin dari Jerman Timur mengundurkan diri dan kemudian para kabinet melakukan pengunduran diri massal. Pembatasan antara Jerman Timur dengan Jerman Barat dihapuskan yang diumumkan oleh Jerman Timur dengan cara merusak Tembok Berlin yang pada akhirnya bersatunya kembali Jerman Barat dan Jerman Timur. Foto di atas adalah gambar ketika para penduduk Jerman Timur yang mengalami kemiskinan dan perkembangan ekonomi yang melemah, sehingga mereka berbondong-bondong melarikan melalui Barat, Hungaria, dan Austria, menyebabkan dihapusnya batas wilayah antara Hungaria dan Austria. Merujuk pada kronologi reunifikasi yang dideskripsikan sebelumnya, negara Jerman secara resmi dipersatukan kembali pada 3 Oktober 1990. 6 negara bagian Jerman Timur secara resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman. Pada Desember 1990 diselenggarakan pemilih umum bebas pertama bagi seluruh rakyat Jerman semenjak 1933. Pemilu dimenangkan oleh Partai Christian Democratic Union, pemimpin Helmut Kohl, tetapi tidak berhasil meraih suara mayoritas yang cukup untuk membentuk pemerintahan. Helmut Kohl menjadi Kanselir Republik Federal Jerman setelah menggalang koalisi dengan partai-partai lain. Hanya ia tak begitu diperhitungkan dalam percaturan politik Jerman maupun Eropa. Seorang tokoh konservatif modern yang akhirnya dikenang karena jasa-jasanya. Runtuhnya Tembok Berlin pada 1989 yang menandai bersatunya kembali Jerman merupakan prestasi terbesarnya. Helmut Kohl, mantan kanselir Jerman, namanya kini menjadi sebuah monumen bagi warga Jerman. Tak hanya dalam konteks dalam negeri, manuver politik luar negeri, Kohl mampu memupuk persahabatan dengan Prancis dan Polandia, serta menjalin kesepakatan dengan Uni Soviet. Tak hanya itu, ia memandang unifikasi Eropa sebagai bagian dari tugas penting Jerman. Kohl memperjuangkan digunakannya mata uang bernama Euro. Dia juga mendesak perluasan Uni Eropa hingga ke timur. Akan tetapi, reunifikasi Jerman mampu melunturkan keraguan banyak orang padanya. Ia kini dikenang sebagai kanselir reunifikasi Jerman sekaligus tokoh besar yang memotori persatuan Eropa.
Helmut Kohl berpulang pada usia 87 tahun 16 Juni 2017.